Kalau kamu kira Bantul itu cuma tempat sawah, pantai, dan gudeg enak, siap-siap kaget. Di bawah tanahnya ada cerita gempa, gunung api, dan sungai purba yang sibuk kerja lembur jutaan tahun. Bayangkan, sebongkah tanah bisa terbentuk dari ledakan gunung, tabrakan lempeng, dan banjir raksasa. Bantul itu bukan cuma wilayah, dia hasil proyek sains alam paling dramatis di Jawa. Kita bongkar Bantul bukan pakai cangkul, tapi pakai ilmu. Semua dibuat sederhana, visual, dan sedikit konyol, supaya otak santai tapi tetap nambah pintar. Secara geografi, Bantul berada di selatan Yogyakarta, dekat Samudra Hindia. Lokasinya strategis, dapat angin laut, hujan musiman, dan bonus pasir pantai. Wilayah Bantul didominasi dataran rendah dan area pantai. Tanahnya relatif landai, cocok untuk pertanian. Itulah kenapa sawah tumbuh subur dan padi betah tidak mau pindah. Ada sungai besar berperan penting, Sungai Progo dan Opak. Dua kurir air ini mengantar material dari gunung ke selatan selama ribuan tahun. Material dari hulu terbawa arus lalu mengendap, lama-lama membentuk dataran aluvial. Jadi Bantul itu seperti hasil tabungan sedimen, setoran sedikit tapi rutin dan sangat disiplin. Pantai selatan Bantul terkenal berpasir hitam. Warna gelap ini bukan gosong, tapi tanda material vulkanik dari gunung api. Jadi pantainya lulusan jurusan letusan terapan. Gumuk pasir Parangtritis juga unik. Bentuknya seperti gurun mini. Angin laut meniup pasir terus-menerus, membentuk bukit pasir yang rajin pindah. Bantul punya kombinasi dataran, sungai, dan pantai. Dalam geografi, kombinasi ini menciptakan ekosistem produktif. Tanaman, manusia, dan warung makan bisa tumbuh berdampingan damai. Arah angin muson mempengaruhi musim hujan dan kemarau. Saat hujan, sungai gemuk. Saat kemarau, sungai diet. Semua mengikuti jadwal angin global, bukan kalender Jawa. Topografi Bantul yang relatif datar membuat permukiman mudah berkembang. Rumah bisa dibangun tanpa harus pakai tangga gunung setiap hari. Dekat laut berarti resiko abrasi dan gelombang tinggi, tapi juga membawa sumber ekonomi, perikanan, dan wisata. Irigasi pertanian berkembang karena jaringan sungai. Air dibagi ke sawah lewat saluran. Sistemnya rapi, lebih rapi dari kabel charger di rumah kita. Jenis tanah aluvial membuat unsur hara tinggi. Tanaman tumbuh cepat. Bahkan kalau biji cabai jatuh, dia langsung mikir, ya sudah, jadi pohon saja. Sebagian wilayah juga punya perbukitan di timur. Ini memberi variasi bentang alam. Jadi Bantul tidak datar membosankan. Kedekatan dengan kota Yogyakarta membuat Bantul berkembang sebagai wilayah penyangga. Jadi secara geografi, Bantul terbentuk dari kerjasama laut, sungai, angin, dan gunung. Tim proyek alam ini kompak, walau tidak pernah rapat Zoom. Itu baru permukaan, sekarang kita gali lebih dalam ke bawah tanah. Secara geologi, Bantul dipengaruhi aktivitas Gunung Merapi. Gunung ini rajin meletus dan menyumbang material vulkanik ke selatan selama ribuan tahun. Abu, pasir, dan batu vulkanik terbawa sungai lalu mengendap. Endapan ini membentuk lapisan tanah tebal. Bantul juga dekat zona subduksi selatan Jawa. Di sana lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Gerakannya lambat tapi tegang. Tekanan lempeng menghasilkan gempa. Bantul pernah mengalami gempa besar tahun 2006. Itu bukti wilayah ini aktif secara tektonik. Patahan opak adalah struktur geologi penting di wilayah ini. Retakan kerak bumi ini menjadi jalur pelepasan energi. Batuan di Bantul banyak berasal dari material vulkanik muda. Artinya secara geologi relatif remaja. Proses sedimentasi terus berlangsung sampai sekarang. Setiap banjir membawa tambahan material baru. Struktur tanah campuran membuat beberapa area rawan likuefaksi saat gempa. Tanah bisa berperilaku seperti cairan. Pantai selatan juga dibentuk proses geologi gelombang dan arus.
tebing, laguna, dan endapan pasir terbentuk perlahan tapi pasti. Material besi dalam pasir pantai memberi warna gelap. Kandungan mineral ini berasal dari batuan vulkanik, jadi pantainya bukan filter gelap. Lapisan tanah Bantul bisa dibaca seperti buku sejarah bumi. Tiap lapisan menyimpan cerita letusan dan banjir lama. Air tanah tersimpan di antara lapisan sedimen. Ini membentuk akuifer. Beberapa wilayah menunjukkan bekas aliran lahar purba. Jalurnya kini jadi dataran. Dulu sungai api, sekarang sawah damai. Interaksi gunung api, sungai, dan laut menjadikan Bantul zona geologi dinamis, 3 aktor utama dengan genre eksi ilmiah. Kesimpulan geologi, Bantul adalah hasil kiriman Merapi, tekanan lempeng, dan kerja sungai. Secara fisika, aliran sungai mengikuti gravitasi, air selalu mencari tempat rendah. Energi letusan gunung mengubah batu menjadi partikel kecil. Itu contoh perubahan energi ke mekanik. Ledakan bukan cuma heboh, tapi produktif geologis. Angin pantai memindahkan pasir melalui proses saltasi. Gelombang laut membawa energi kinetik. Saat menghentam pantai, energinya memahat bentuk garis pantai. Siklus air bekerja penuh, menguap, mengembun, hujan, mengalir. Bantul ikut dalam sirkulasi global. Tanah menyerap air melalui pori-pori. Itu proses infiltrasi. Tanahnya seperti spons raksasa, tapi tidak bisa diperas buat ngepel. Panas matahari mempengaruhi suhu permukaan tanah dan laut. Perbedaan suhu memicu angin lokal. Getaran gempa merambat sebagai gelombang seismik. Ada gelombang P dan S. Keduanya tidak jual pulsa, tapi bawa energi. Erosi adalah hasil gaya gesek air dan angin, pelan tapi konsisten. Sedimentasi kebalikannya, material mengendap saat energi melembah. Keseimbangan alam terjadi saat erosi dan sedimentasi seimbang, seperti neraca. Kalau berat sebelah, bentuk lahan berubah. Vegetasi memperlambat erosi, akar menahan tanah, pohon itu pasukan penjepit bumi. Ilmu sains membantu memetakan resiko gempa dan banjir, data jadi panduan. Sensor dan satelit memantau perubahan permukaan, mata modern untuk membaca bumi. Dengan fisika dan sains, kita paham Bantul bukan kebetulan, semua hasil hukum alam yang konsisten. Secara sejarah, Bantul berkembang sebagai wilayah agraris sejak lama. Tanah subur menarik permukiman, manusia datang, cangkul datang, warung ikut datang. Nama Bantul dikaitkan dengan tokoh dan wilayah administrasi masa Mataram, berkembang dalam struktur kerajaan Jawa. Sungai jadi jalur transportasi dan irigasi sejak dulu, jalan tol versi perahu. Pertanian padi jadi tulang ekonomi, sistem irigasi tradisional dijaga turun-temurun, teknologi lokal yang tahan zaman. Wilayah pesisir juga melahirkan tradisi kudaya laut. Masyarakat hidup berdampingan dengan ombak selatan yang terkenal kuat. Gempa 2006 menjadi titik sejarah penting. Banyak bangunan rusak, tapi rekonstruksi berjalan. Dari bencana, lahir ketahanan. Arsitektur rumah kemudian menyesuaikan resiko gempa. Struktur lebih fleksibel. Ilmu bertemu pengalaman. Bantul juga berkembang dalam seni dan kerajinan. Tanah liat, kayu, dan batik hidup berdampingan. Sejarah wilayah selalu terkait kondisi alamnya. Geografi menggaitkan budaya. Alam jadi penulis naskah pertama. Jadi, sejarah Bantul bukan berdiri sendiri. Ia hasil dialog panjang antara manusia dan bumi. Bantul punya gumuk pasir aktif langka di Asia Tenggara. Mini gurun tropis, paket hemat, pantai dan gurun sekaligus. Pasir hitamnya kaya mineral besi, bahkan bisa ditarik magnet, pantai rasa laboratorium. Material tanahnya sebagian lebih muda dari banyak kota lain, secara geologi masih fresh. Zona sungainya terus berubah bentuk tiap dekade, peta lama bisa pensiun dini. Bantul adalah contoh buku teks hidup interaksi gunung, sungai, laut, dan manusia, versi nyata, bukan PDF.
Dari geografi sampai fisika, Bantul terbentuk lewat proses panjang dan masuk akal ilmiah. Alam bekerja pelan, tapi hasilnya luar biasa. Kita tinggal belajar dan menghargainya. Kalau kamu suka cerita sains yang divisualkan lucu begini, berarti otak dan humor kamu seimbang loh. Tulis di komentar, daerah mana lagi yang mau dibedah versi Clay ilmiah. Kita gali tanpa bikin lubang beneran. Subscribe, like, dan share, supaya lebih banyak cerita bumi jadi tontonan seru. Sampai ketemu di petualangan tanah berikutnya.